Halo, nama saya Nizar, selamat datang di channel My Sekai. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas alur cerita Hotarubi no Mori. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang dibuat oleh studio Brand Base. Hotarubi no Mori sendiri adalah film anime movie berdurasi 45 menit yang menceritakan dua pemeran utama, yaitu si perempuan bernama Hotaru Takegawa, seorang manusia biasa yang bertemu dengan sesosok laki-laki setengah roh yang bernama Gin di tengah hutan saat ia berlibur ke rumah pamannya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Scene awal diperlihatkan suasana hutan yang indah dan sunyi. Kemudian scene langsung beralih ke Hotaru yang sudah dewasa yang akan berangkat liburan ke rumah pamannya. Karena itu sudah biasa setiap tahunnya Hotaru saat liburan musim panas, ia pasti mengunjungi rumah pamannya. Nah, pada saat ia mau berangkat, alur dimundurkan cuy. Dimana saat Hotaru liburan ke rumah pamannya dan ia masih berumur 6 tahun yang tersesat dan menangis sendirian di tengah hutan. Lalu ada seseorang yang menghampirinya, yaitu Gin. Akhirnya Hotaru sangat senang dan menghampirinya. Tetapi Gin malah menghindari pelukannya itu. Lalu Gin berkata bahwa kalau ia disentuh oleh manusia, tubuhnya akan menghilang dan lenyap. Mendengar perkataan itu, Hotaru yang polos sama sekali tidak takut bahwa dia adalah setengah roh. Kemudian Gin mengantar Hotaru pulang. Karena Gin tidak bisa menyentuh Hotaru, akhirnya ia menuntun Hotaru dengan berpegangan ranting pohon. Sesampainya di perbatasan hutan, Gin akan meninggalkan Hotaru dan mengatakan bahwa jika ada orang yang menginjakkan kaki di sini, ia akan tersesat selamanya. Karena hutan ini tempat tinggal roh dan dewa gunung. Akhirnya Hotaru pulang dengan bertemu pamannya yang sedang mencarinya kemana-mana. Keesokannya Hotaru kembali lagi ke hutan itu dan bertemu Gin. Dan mereka memutuskan berjalan-jalan ke tengah hutan. Di tengah perjalanan mereka bertemu salah satu roh yang berwujud gumpalan warna hitam bermata satu. Dan dia berkata, "Tolong jangan sampai kau menyentuh Gin. Jika tidak, aku akan memakanmu." Ketika Gin bersin, roh itu kaget dan berubah wujud menjadi rubah. Setelah mereka bersenang-senang sesaat, Hotaru penasaran dengan wajah Gin yang ditutupi oleh topeng. Perlahan Hotaru mengangkat topengnya dan sedikit memperlihatkan wajah Gin. Setelah Hotaru pulang, di tangga ia bilang bahwa musim panas akan berakhir dan ia akan kembali pulang dan mereka akan bertemu lagi di tahun depan cuy. 1 tahun kemudian Hotaru menemuinya dan seperti biasa mereka bermain-main di tengah hutan. Di tengah perjalanan, untuk kedua kalinya mereka bertemu roh yang berwujud pohon. Roh yang berwujud pohon itu mengkhawatirkan Gin jika dekat dengan manusia. Dia berkata sama dengan roh yang tadi, bahwa jangan sampai kau menyentuhnya. Untuk ketiga kalinya lagi mereka bertemu roh yang berwujud payung, yang berkali-kali berkata hati-hati. Tahun ke tahun sudah berlalu, kini Hotaru sudah menginjak sekolah SMP. Dan lagi-lagi ia menemui Gin di musim panas. Di sini Hotaru sudah sedikit menyadari bahwa umur Gin lebih lambat daripada manusia pada umumnya. Suatu saat Gin melepas topengnya yang memperlihatkan wajah aslinya. Singkat cerita, saat Hotaru makan semangka dengan pamannya menceritakan, musim dingin di sini sangatlah dingin karena daerah ini berada di antara pegunungan dan jauh dari laut. Di situ Hotaru mulai mengkhawatirkan Gin jika musim dingin, dan Hotaru memberinya syal untuk musim dingin yang akan datang. Saat Hotaru berada di rumahnya, ia memikirkan keadaan Gin di musim dingin ini. Berjalannya cerita, kini Hotaru sudah SMA, tapi tiada perubahan pada Gin. Dikala itu Hotaru berkata pada Gin bahwa jika ia lulus nanti, ia akan mencari pekerjaan di sekitar sini dan bisa menemui Gin di setiap saat. Di musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, selalu untuk bersamanya. Setelah itu Gin berbalik bercerita tentang dirinya bahwa sebenarnya dia bukanlah roh dan juga sudah lagi bukan manusia. Karena ketika ia masih bayi, orang tuanya membuangnya di hutan. Gin terus-terusan menangis sampai akhirnya para roh datang dan menghiburnya.
Nah, mungkin di saat itu Gin meninggal cuy. Tapi Dewa Gunung datang dan memberinya mantra untuk tetap hidup dan tidak meninggalkan tempat ini. Akan tetapi jika ia menyentuh tubuh manusia, dirinya akan hilang dan lenyap. Karena mantra itu sangatlah rapuh. Setelah mereka bersenang-senang, Gin mengajak Hotaru pergi ke festival roh, yang dimana festival itu mirip sekali dengan manusia pada umumnya. Di sana semua roh berubah wujud seperti manusia. Mereka berdua mendatangi festival itu layaknya sepasang kekasih. Karena pertumbuhan Gin sangatlah lambat, kini umur Hotaru menyerupai Gin. Nah, singkat cerita, saat mereka kembali, Gin mengatakan perasaannya bahwa dia ingin selalu dekat dengan Hotaru. Lalu topeng yang ada di wajahnya ia pasang ke wajah Hotaru dan menciumnya. Ia juga memberikan topeng itu kepada Hotaru untuk menyimpannya. Dan tiada angin tiada hujan, anak babi, maksud saya anak manusia, berlarian dan hampir terjatuh. Dengan cepat Gin langsung menangkapnya, lalu ia mulai menyadari bahwa tubuhnya mulai lenyap. Ternyata yang ia tangkap itu adalah anak babi, maksudnya anak manusia cuy. Gin kemudian memperbolehkan Hotaru menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kalinya. Hotaru pun memeluknya sambil menangis. Dan Gin lenyap, yang tertinggal hanya pakaiannya saja. Para roh pun berdatangan dan mengucapkan terima kasih kepada Hotaru yang sudah mau berteman dengan Gin. Akhirnya scene kembali ke awal di mana Hotaru sudah sampai di rumah pamannya. Tamat. Ending yang sangat blok. Ya, cukup singkat. Memang anime movie ini berdurasi 45 menit cuy. Jadi pada akhirnya Hotaru tidak pernah bertemu dengan Gin lagi untuk selamanya. Ya, ending yang cukup sad lah ya. Tapi juga manusia akan kesulitan kalau hidup berdampingan terus dengan roh, apalagi dengan syarat tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan satu dukungan kalian, itu adalah salah satu semangat saya membuat konten cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.